Halo, perkenalkan nama saya Erawani Saragi, guru UPTD SDN 013829 Ledong Timur, Kabupaten Asahan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11 berikut ini. Ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membahas tentang semua pertanyaan itu. Yang pertama di sini, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 11. Saya menganggap murid sebagai objek. Kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, cenderung menuntut, bukan menuntun. Dalam kegiatan pembelajaran, cenderung menganggap murid sebagai objek yang mana bisa dikendalikan oleh saya. Dalam hal ini, terkadang saya memaksakan apa yang saya inginkan untuk dilakukan oleh anak. Dalam proses pembelajaran, saya lebih sering mendominasi pembelajaran dengan melakukan cara pembelajaran satu arah, sehingga siswa kurang aktif dalam belajar. Sikap menuntut, bukan menuntun. Terkadang saya juga fokus pada kemampuan kognitif pengetahuan anak saja. Oleh sebab itu, saya terlalu mengutamakan bagaimana supaya tercapai KKM dan materi ajar cepat selesai tanpa memperhatikan karakter dari setiap anak. Yang berikut di sini adalah kurang melakukan pendekatan terhadap anak dalam belajar, sehingga hanya fokus pada pentransferan ilmu saja. Apakah pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran seperti itu sudah benar menurut Ki Hajar Dewantara? Berikut ini saya akan memberikan penjelasan. Saya paham bahwa kodrat alami anak seperti rasa senang, bahagia, cemas, takut, atau rasa yang dimiliki anak tidak bisa dihilangkan. Namun sebagai seorang guru, saya berperan untuk memberikan dukungan, semangat, serta bimbingan dan meyakinkan mereka bahwa mereka mempunyai kekuatan dari dalam diri sendiri. Saya juga sadar bahwa yang bisa dirubah dari mereka adalah lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam upaya perubahan laku itu, saya menjadi sadar bahwa dalam proses pembimbingan itu tetap memadukannya dengan kodrat zaman anak. Selanjutnya, apa saja lagi yang bisa berubah pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti, seperti watak atau karakter, yang mengatakan bahwa muatan budi pekerti itu yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Jika ketiga hal itu dipadukan, maka akan menimbulkan tenaga atau semangat. Dari pemikiran ini, saya membawa perubahan pemikiran pada saya, bahwa saya juga perlu memikirkan tentang karakter anak, supaya anak memiliki semangat dalam belajar. Maka saya berpikir supaya merancang cara mengajar yang memuat tentang perkembangan kognitif, psikomotorik, sosial, dan spiritual anak. Misalnya, saya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan spiritual anak dengan melakukan kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, saya sebagai guru mengajak mereka kebaktian atau dalam agama Kristen setiap Jumat pagi.
Dan dalam kegiatan tersebut, saya melibatkan anak-anak sebagai petugas kebaktiannya. Hal ini saya lakukan untuk melatih kemampuan psikomotorik anak. Selain itu, setiap hari sebelum memulai pelajaran, anak-anak melakukan doa mau belajar. Selanjutnya yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu bagian perpaduan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga mengubah cara dan sikap saya dalam memahami pribadi anak dalam belajar, serta tidak mengabaikan kodrat zamannya. Dengan istilah kodrat alam dan kodrat zaman ini, maka saya mencoba merancang pembelajaran yang bersifat kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, supaya anak tidak bosan dalam belajar dan aktif. Misalnya, membuat metode mengajar diskusi kelompok, metode belajar bermain sambil belajar. Contoh permainan yang saya lakukan adalah misalnya main tebak-tebakan sesuai materi ajar. Hal lain yang merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai berhamba pada murid. Dalam hal ini berarti pendidikan yang berpusat pada murid. Pemikiran ini juga mengubah sikap dan cara pikir saya, bahwa jika cara mengajar saya hanya fokus dengan diri saya sendiri sebagai guru, maka perlahan-lahan kesadaran saya muncul dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik saya. Saya mulai menerapkan sikap lebih sabar, penuh kasih sayang dalam mendidik dan mengajar anak didik. Saya mulai menerapkan bahwa guru itu bisa menjadi sahabat dengan muridnya, sehingga ketika sudah membuka diri untuk murid, maka murid pun akan mau bercerita dengan kita tentang apa yang ia rasakan. Jadi pikiran saya pun diubahkan bahwa tugas guru bukan mentransfer ilmu saja, namun juga turut menumbuhkan karakter anak. Selanjutnya, mengenai pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan saya terapkan di kelas supaya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain. Pertama itu menerapkan sistem pembelajaran yang berpihak pada murid, merancang pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Kedua di sini menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yakni menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan yang menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan model bermain sambil belajar di dalam pembelajaran supaya pembelajaran menyenangkan. Dari semua pembahasan mengenai pertanyaan yang telah diberikan, maka saya memberikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya berikan tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang bisa nantinya diterapkan di sekolah maupun di kelas, antara lain, yang pertama, pendidikan itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Tuntunlah anak didik itu agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bukan menuntut anak seperti yang pikiran kita. Sebab anak bukanlah kertas putih yang sesuka orang dewasa menulis atau menggores di dalamnya. Namun anak diibaratkan seperti garis samar-samar, dan guru berperan untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultur budaya. Yang berikut di sini kesimpulannya adalah pendidikan bukan hanya penanaman ilmu saja, namun juga perlu penanaman budi pekerti pada anak. Yang ketiga, proses mendidik dan mengajar yang sebenarnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, mengutamakan kepentingan anak dalam proses belajar mengajar. Paparan yang bisa saya berikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11A8
Atas kesempatan yang diberikan kepada saya menjelaskan beberapa jawaban dari setiap pertanyaan, saya ucapkan terima kasih.